polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Intan Sarinah di Bungo, Provinsi Jambi. Intan Sarinah adalah seorang perempuan yang berstatus janda warga Darmasraya, Sumatera Barat yang ditemukan tewas di Jujuhan Bungo. Perempuan berusia 40 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi dibungkus karung. Hasil autopsi yang dilakukan ditemukan bekas luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, polisi pun akhirnya berhasil mengungkap dan meringkus pelakunya. Ternyata Intan Sarinah dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri yang bernama Ridwan Syah, 58 tahun, warga Jorong 4, Cahaya Murni, Kecamatan Sungai Rumbai, Darmasraya, Sumatera Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Sopianto yang akan melaporkannya. Silakan Sopian, laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan pelaku pembunuhan Intan Sari di Kabupaten Bungo sudah berhasil terungkap. Nah, dapat saya sampaikan juga, polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan Intan Sarinah di Bungo, Provinsi Jambi. Intan Sarinah adalah seorang perempuan yang berstatus janda, warga Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang ditemukan tewas di Jujuhan, Kabupaten Bungo. Perempuan berusia 40 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan yang dibungkus di dalam karung. Hasil otopsi yang dilakukan ditemukan bekas luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Dan setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, polisi pun berhasil mengungkap meringkus pelaku. Ternyata Intan Sarinah dibunuh oleh kakak kandungnya yang bernama Ridwan Syah, usia 58 tahun, warga Jorong 4, Cahaya Murni, Kecamatan Sungai Rumbai, Darmasraya, Sumatera Barat. Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro saat press release menyampaikan motif pembunuhan itu adalah pelaku marah pada adiknya tersebut. Dia mengatakan korban dianggap telah menjadi aib bagi keluarga. Penangkapan dilakukan setelah Polres Bungo mendapatkan laporan. Penyelidik meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang ada kaitannya dengan korban. Unit identitas mendatangi TKP, melakukan olah TKP, dan tim forensik melakukan otopsi. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, dan hasil otopsi diduga pelaku adalah kakak kandung dari korban. Selanjutnya, berkoordinasi dengan tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap pelaku. Hingga akhirnya diketahui keberadaan pelaku sedang dijangkat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Mereka berhasil menangkap pelaku di sebuah pondok kebun milik warga. Setelah berhasil menangkap pelaku, lalu dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pengusutan perkara lebih lanjut. Nah, dapat saya sampaikan juga, atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340, junto pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Sopianto, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Sopian juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Guntur Saputro, Kapolres Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Kita mendapatkan informasi terkait dengan orang yang kita cari tersebut berada pada salah satu kabupaten di Jangkat, Merangin, di sebuah lokasi perkebunan. Kemudian kita lakukan kegiatan pengamatan dan dilakukan penangkapan pada Jumat pagi, kurang lebih jam 10 pagi. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dan diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut di sebuah lokasi areal perkebunan, tukang jaga kebun supaya tidak teridentifikasi. Setelah kita lakukan penangkapan, kita lakukan pemeriksaan secara wawancara dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Dibunuh pada hari Senin malam atau tepatnya pada tanggal 14 Februari malam. Itu tempus waktunya sama dengan hasil otopsi bahwa diduga mayat meninggal kurang lebih 7 hari. Lama, tetapi pada jenazah yang kita temukan di
posisi alat kelamin pembusukannya lebih cepat, ternyata dirusak oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Nah, kenapa pelaku melakukan pembunuhan tersebut, pembunuhan berencana, dan yang paling sadis adalah karena pelaku ini adalah kakak kandung korban. Mereka hidup bersama di sebuah rumah pondok di areal perkebunan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.